Alkisah adalah sebuah keluarga kurang mampu yang walaupun demikian mereka hidup dengan penuh kebahagiaan. Suatu hari, anaknya bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa kita selalu merasa bahagia walaupun kita kurang mampu?" Sang ayah menjawab dengan sebuah pertanyaan, "Anakku, tahukah kamu apa itu kemiskinan?" Anaknya dengan cepat menjawab, "Miskin adalah tidak punya uang." Ayahnya mengangguk dan membenarkan. Katanya, "Tidak punya uang dapat dikatakan miskin." Sekarang, tahukah kamu apa itu kebahagiaan? Anaknya menjawab, "Kebahagiaan adalah saat kita bersuka cita." Ayahnya senang setelah mendengarnya, karena walaupun anaknya masih kecil, dia memberikan jawaban yang benar atas pertanyaan yang diberikan. Kita sering berpendapat jika tidak punya uang adalah orang miskin, dan ini benar. Namun, orang punya uang banyak walaupun adalah orang yang bahagia, namun bukan berarti kebahagiaan. Orang dapat mengalami bahagia sebagai reaksi yang diakibatkan dari luar. Ambil contoh, saat kita mendapat lotre atau hadiah, maka pada saat itu kita bahagia. Namun, orang yang memiliki kebahagiaan tidak hanya terpengaruh oleh situasi dari luar saja, sebab kebahagiaan dirinya berasal dari dalam hatinya sendiri. Bahkan, seorang yang memiliki kebahagiaan dapat tetap berbahagia walaupun sedang berada dalam situasi yang sulit sekalipun. Jadi, benar sekali perkataan anak kecil tersebut. Kebahagiaan adalah saat kita bersuka cita. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 3 ayat 16 meminta kita bersukacitalah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kehendak Allah bagi kita adalah agar kita hidup bersukacita. Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Karena hidup dengan bersukacita adalah hidup yang berbahagia. Mengapa kita tidak selalu bersukacita atau berbahagia? Kita harus mengenali apa saja yang dapat merampas kebahagiaan kita, seperti ditulis dalam Lukas 21 ayat 34 yang berkata, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Untuk dapat berbahagia, kita harus berhati-hati terhadap pesta pora seperti dikisahkan dalam cerita anak yang hilang. Anak bungsu ini meninggalkan ayahnya untuk mencari kebahagiaan yang lebih besar. Ia tidak merasakan kegembiraan hidup bersama ayahnya adalah sebuah kebahagiaan. Ia berpikir dengan memiliki uang dan memakainya berpesta pora adalah kebahagiaan. Akan tetapi ternyata itu salah. Karena itu, kalau kita ingin hidup berbahagia, kita harus mencari kegembiraan atau sukacita dan bukanlah mencari kesenangan jasmani. Hal kedua yang perlu dihindari pada ayat di atas adalah kemabukan. Karena kemabukan sering dipakai orang untuk dapat menghilangkan kesedihan atau kesusahan. Namun sesungguhnya kita tidak bisa menjadi orang yang berbahagia melalui cara melupakan kesedihan atau kesusahan.
Sebaliknya, saat kita melihat penghiburan dan rencana Tuhan dalam kesedihan dan kesusahan yang kita alami, maka kita dapat kembali berbahagia. Hal ketiga yang dikatakan dalam ayat di atas adalah kepentingan-kepentingan duniawilah yang seringkali merampas kebahagiaan kita. Firman Tuhan dalam Matius bab 6 ayat 31 dan 32 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Saudara, jika kita ingin hidup berbahagia, buanglah semua rasa khawatir yang disebabkan kepentingan-kepentingan duniawi, karena Bapa tahu dan akan mencukupkan semuanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mendapat kebahagiaan? Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Karena di dalam Tuhan kita memperoleh sukacita dan damai sejahtera yang akan membawa kita hidup dalam kebahagiaan yang sejati.